ارجع لنا قلبي معك مش أشهد أن لا حي على Bertindak sebagai khotib Dr. Haji Muhammad Sadiq LCMCI. Adapun yang bertindak sebagai imam Reza, alhamdulillah bila telah hadir di antara kita. Karena waktu sholat Jumat sudah masuk, dipersilakan kepada khotib untuk segera naik mimbar setelah menyanyi. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Yang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kesyukuran, kegembiraan bagi kita dan senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hati nurani kita, hati yang ada pada diri kita masih mampu mengendalikan jasmania kita ini untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala aktivitas yang selama ini menganggap kita bisa bahagia. Senantiasa pula kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke muka bumi ini mencari pamasih rahmatan lil alamin. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada kita, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perhitungan kalender Hijriah dalam Islam, kita berada di posisi bulan Rajab, yang mana ada satu peristiwa penting, ada beberapa penting,
Ada beberapa peristiwa yang ada di bulan Rajab. Salah satu di antaranya adalah diundangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarimai kesennya salat. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dari berbagai mufassirin, dari beberapa kitab-kitab tafsir, Maha Suci Allah. Jadi diterimanya sholat itu adalah diundang khusus. Satu-satunya perintah Allah diundang khusus Muhammad. Bagaimana prosesi undangan khusus itu? Yang namanya undangan khusus tentu didatangkan kendaraan khusus pula yang mampu, yang kita terima pada saat ini, karena sudah berbagai dinamika proses pengetahuan maupun ilmu pengetahuan yang awalnya belum ada yang bisa percaya langsung kecuali para sahabat Nabi, itu pun diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan, tidak menggunakan kata-kata Muhammad tapi abdihi, kembali kepada Rasulullah, hamba, yang mana intinya bahwa perintah ini nantinya kepada hambanya Muhammad dan para umatnya. Dan begitu kita sudah mempersaksikan diri kita, menyerahkan diri kita dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasul, dan Muhammad adalah Rasulullah, berarti kita mengikat diri kita. Dan tentu ada pedoman, ada petunjuk. Sebagaimana kalau kita dalam sesuatu ingin memahami bagaimana cara melakukan ini, tentu ada pedoman, ada petunjuk. Petunjuknya apa? Al-Quran. Inna hadzal Quran bayanun linnas. Di awal surah Al-Baqarah jelas sudah ditunjukkan kepada kita, zalikal kitab, mau Alkitab, tentang Al-Quran. Jadi pondasi awal yang pertama yang harus kita pahami, mulai daripada anak-anak kita, pelihara bacaan Al-Quran. Tak pada sini bacaan Quran, itu yang utama. Jadikan kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Karena tunggal-tunggal huruf, tiap-tiap huruf di dalam Al-Quran memiliki yang namanya barakah, berkah. Rasulullah diundang, tidak diundang begitu saja. Rasulullah dibedah dalam waktu yang sangat singkat, dipancing, dibersihkan, dibedah dengan air Zam-Zam sehingga nur ketemu nur. Maka pancingnya serta pancingnya, prosesinya di kita hambanya Allah, umatnya Muhammad, perbaiki taharah, perbaiki istinja, perbaiki cara berwudu kita. Karena wudu adalah salah satu penentu. Dan ada aturan-aturan yang ada di dalamnya. Kalau kita sudah berwudu, ada hal-hal yang dapat membatalkan wudu sendiri. Dan tentu secara akal, secara pengetahuan kita berpikir apa makna daripada wudu ini. Kenapa mesti mulai dari tangan? Kenapa tidak praktis saja ambil shower, berniat nawaitu satu kali siram selesai? Dan kenapa begitu telapak tangan kita ini menurut Imam Syafi'i menyentuh kemaluan badan dulu? Kenapa begitu kita menyentuh istri menurut
Imam Syafi'i batal wudhu, Imam Malik tidak, Hambali tidak, kecuali bernafsu. Jadi ada fikih yang mengaturnya. Tetapi untuk memahami fikih itu ada namanya metodologi memahami ilmu fikih yang namanya usul fikih. Kita waktu saya masih belajar di Mamukoso, memahami yang namanya hukum-hukum tentu harus menggunakan metodologi. Tidak bisa diselesaikan praktis melalui YouTube. Memaknai, menafsirkan tanpa harus menggunakan alatnya, fungsinya. Apa fungsi daripada hadis ini? Tentu kita lihat setelah dilihat yang namanya sanad demi sanad, dilihat lagi asbab wurud dalam memahami satu konteks hadis. Jadi tidak hadis serta-merta. Ada hadis yang didengarkan langsung dari Rasulullah melalui anaknya, ada yang didengar beberapa perantara sehingga membunyikan dari. Kemudian dalam kaidah lagi ada lagi namanya sidatul adab daripada memahami hadis itu. Orang-orang sufi kalau memahami hadis, kalau ahli hadis itu yang menyampaikan hadis itu mengatakan demikian, kalau pernah meludah ke depan dianggap hadisnya lemah. Karena meludah saja ke depan itu bisa mengatakan, apalagi pernah pakai celana pendek atau melihat pernah kencing berdiri, bisa mengakibatkan lemahnya itu hadis. Karena adab tidak benar. Dalam fikih memakai kaos bersih sah. Dalam fikih menutup dari poci ke bawah sampai lutut sah. Tapi dalam adab kurang. Coba saya juga ini, kita pergi sholat Jumat pakai baju kaos cambi-cambi, sah. Pakai cambi-cambi, baru pakai celana di bawah itu. Tapi mungkin ada persepsi dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, mungkin barangkali sudah gila-gila begini si Allah. Karena adab yang kita pakai sekalipun itu adalah pola perilaku budaya. Karena pakaian yang kita pakai ini, yang dikatakan pakaian menurut Islam adalah menutup aurat. Gamis adalah budaya orang Arab. Kita masuk ke boleh budaya kita sebagai orang Bugis, mangi pakai budaya orang Bugis. Rasulullah sendiri pakaian yang dipakai menurut sejarah yang dipakai adalah pakaian orang-orang Romawi. Yang kemudian kayak pakaian raja-raja jarang menggunakan gamis-gamis budaya Arab ini. Jadi berangkat dari sini yang pertama perlu kita pahami iddat binafsi. Araf nafsa, diri kita dulu. Biarkan yang para ahli memposisikan dirinya melalui latar belakang pengetahuan yang ia pikirkan, duduk bersama-sama yang mana bid'ah, yang mana haram. Tidak perlu kita terlibat di dalamnya sehingga kita juga besok berkiri kanan bahwa ini bid'ah, kuno bid'ah. Mari kita mulai dari diri kita dulu. Berikan kepada yang ahlinya. Berfatwa demikian segala macam, berikan kepada ahlinya karena ada alat untuk mengukur, kita belum sampai. Untuk mentagi, Muhammadiyah mentagi ada ahlinya. Syarat untuk mentagi minimal menguasai 40 hadis, namanya arba'in nawawi. Daripada kita sibuk itu si anu begini, itu haram itu. Mari kita mulai pasti hari ini. Karena dasar pengetahuan, ilmu pengetahuan itu dimulai daripada ikhlas. Ada saya tulis dalam disertasi saya beberapa tahun yang lalu yang judulnya Kekuatan Baraka. Kalau kemampuan kita sudah mampu menerima kelebihan orang lain, maka baraka akan menuju ke kita. Kalau kita sudah mampu menerima kelebihan orang lain dan kekurangan orang lain dan kita mampu tenang dengan posisi kita, maka baraka mulai mengejar kita. Tapi kalau nafsu yang ada pada diri kita yang muncul dikuasai oleh nafsu, karena pengetahuan pun dikendalikan oleh nafsu. Banyak orang berpengetahuan termasuk saya.
komprehensif. Karena menganggap kita sudah belajar sampai doktor sampai itu, tapi ternyata masih ada lenteran-lenteran serpihan pengetahuan ilmu pengetahuan itu belum kita baca. Maka pancingi alaina. Mulianya Islam. Setelah dipancingi, kita sudah mulai diperjalankan Rasulullah minal Masjidil Haram. Kenapa Rasulullah tidak diperjalankan minal Masjidil Haram ila Sidratil Muntaha? Kenapa minal Masjidil Haram, dari masjid ke masjid? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Selesai sampai sini. Allah dibarakna, di sekelilingnya dibarakkan. Berarti prosesi yang perlu kita jaga adalah hubungan kita sesama manusia. Dari kata sajada yasjudu masjidun, tempat kita sujud, tempat kita bersilaturahim. Dan hadis Rasulullah menjamin, kalau ada yang sholat berjamaah, kalau salah satu di antara yang berjamaah itu diterima sholatnya, maka diterimalah sholatnya semua. Karena tidak mungkin semua orang berjamaah ditolak semua, kecuali ada syarat dan ketentuan yang dilanggar. Contoh, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu adalah mi'raj orang mukmin. Pernah nggak kita rasakan di waktu salat kita kebaikan mana? Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ada di Maus, kita ada di Surabaya, kita ada di mana lagi mengerjakan, lagi memikirkan. Tapi begitu kita selesai assalamualaikum, selesai. Padahal persoalan sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun muncul. Kenapa istriku begini, kenapa aku begini, kenapa muncul pada waktu sholat. Dan begitu kita selesai, tidak ada apa-apa. Jadi as-salatu mi'rajul mu'minin, yang kecepatan. Jadi ada lagi yang mengatakan kalau begitu menurut ada yang pernah mencoba melalui seminar-seminar cara untuk khusyuk dalam sholat, hafal artinya, bertuangi. Coba lagi kita baca bab tiada ilah, yang kita ingat Allah kita peristiwanya. Tanya. Jadi masih mulai dari pancingi yang pertama, adab kita. Adabnya bagaimana? Mulai daripada waktu kita terbangun dari tempat tidur. Karena yang sering kita lakukan begitu, kita terbangun dari tempat tidur, kali itu loh macamnya. Sama seperti saya. Ternyata ada hal-hal yang perlu dipancingi. Ruhul nubuwah, pencipta kemuliaan dipancingi dulu. Kemudian ruhul ilah, tempatnya keluar tindakan dipancingi dulu. Yang ada dulu pada diri kita. Kemudian yang melekat yang kita pakai sudah sesuai standar untuk kita hadapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kendaraan yang kita pakai adalah nur, cahaya. Makanya Rasulullah pada waktu menerima salat dari langit untuk naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pun mengatakan, ya Muhammad, anta nurun fawqa nur, engkau nur di atas nur. Saya hanya mampu mengantar kamu sampai sini. Silahkan lanjutkan. Kata cahayaku hanya sampai di sini. Kapan saya lewat ini maka saya akan hancur terkeping-keping. Kata cahayamu di atas segala cahaya. Siapa yang memiliki? Umatnya. Ada wahyul qalb pada ini adina. Perbaiki adina. Itu dulu. Selebihnya Allah akan mendatangkan. Kita ikhlas, Allah tidak akan menciptakan hambanya dalam hati. Tapi ilawi wali antum a'lamu bi umuri dunia. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Tidak mungkin kita sholat datang dari antum a'lamu, jadi harus ada pergerakan. Sholat adalah mengantar sebagai cahaya untuk mencari cahaya-cahaya yang ada di luar sana yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan khutbah Jumat dan kesempatan ini. Yang pertama, taharah kita.
perbaiki, jaga betul-betul pondasinya. Kenapa ada siwa tempo dulu? Karena belum ada sikat gigi. Sekarang sudah modern, pakai sikat gigi, jangan boleh pakai siwa. Sekarang diperdebatkan harus pakai siwa. Dulu kan belum ada sikat gigi, sekarang sikat gigi canggih. Yang penting odolnya halal jelas, dipakai suka, sabun apa segala macam. Tidak perlu ganti perdebat segala macam terus, tidak. Mesin ketinggi masanya selesai, kita pakai sekarang komputer pun ada tingkatan-tingkatannya selesai. Jangan kita terlalu naif. Selalu mengatakan saudara. Mau panjang jenggot betul saudara, tapi mampu tak kita pelihara dari najis bebeta waktu kita bangun dari itu kata aku dipancing itu Allah. Tapi karena saya tidak mampu itu maka saya pendekkan. Yang kita jaga sucinya, bersihnya sama dengan sucinya hati kita mampu menerima kekurangan orang lain, mampu menerima kelebihan orang lain. Yang terakhir sebagai kesimpulan, jagalah sholat. Karena tidak ada yang lain yang bisa membuka semua pintu-pintu amal kebaikan kita kecuali sholat kita. As-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kuncinya. Biar bagaimana banyaknya, kalau tidak ada kuncinya, kalau itu kuncinya, tidak bisa masuk. Karena semua kita masuk surga. Semua yang pernah mengatakan syahadat masuk surga. Cuma prosesnya ada wakina asabannar, diperiksa itu dulu, dicuci dulu, nanti bersih dan cucian baru silakan masuk. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ana bima fihi min ayati wa sifil hakim wa qul la astaghfirullah wa ghafurur rahim. Dan alhamdulillahilladzi amarna bil qiyadi wal iktisab bi hablillahil matin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وساروا إلى مغفرة رب العالمين ولم أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وسن بملائكة المسبحات بكرسيه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أزواج الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اسقي جامعات ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم